Belum selesai netizen heboh gara-gara Bang Hotman Paris itu memilih untuk menjadi kuasa hukum daripada ex Jampitsus, yaitu Febri Adriansyah. Nih muncul lagi berita nih, ada statement daripada anaknya Bang Hotman yaitu Frank Alexander. Dia bikin story tentang bapaknya guys. Dia ngomong gini, orang miskin itu cuma dijadiin senjata marketing aja. He never really care, he only care about being center of attention. Jadi dia bilang dia itu nggak pernah peduli. Sebenarnya dia cuma peduli itu bahwa dia jadi pusat perhatian. Tutup aja ini IG pengais keadilan. Marketing ala-ala buat jualan itu di itu nama klubnya ya. Terus ngomong gini, lebih hina dari hina. Aduh. Nah, terus di akun yang posting tentang beritanya Frank itu, yang ngangkat tentang statusnya Frank di story-nya dia ya, dia komen, dia bilang, gue nggak ada masalah dia pegang Febri, tapi nggak usah bawa-bawa nama presiden, dan nggak usah ngibul-ngibul, nggak perlu duit, wow. Sedangkan anak lo merit aja, angpaunya diambil, oh my god. Di sini ya, dia bilang, halah, kebanyakan penceritaan. Fritz, ini Fritz abangnya ya, merit aja angpaunya lo ambil ala-ala nggak mau duit, cena. Jadi Fritz itu anaknya Bang Hotman juga, dan ternyata waktu nikah ya begini kondisinya. Menurut siapa? Menurut Frank. Ini masih di statusnya si Frank ya. Dia bilang bayarannya super mahal, tapi dia nggak berharap bayaran. Nah di sini dibantah sama anaknya Frank. Nah bukan cuma itu aja guys. Di akun yang satu lagi, ini aku tunjukin ya. Di akun daripada Kemenkur ini membahas tentang Beni Janah, yang mana di IG story-nya si Frank Alexander itu dia juga ngebahasin ini Beni Janah. Ini statusnya kan, dia ngomong gini, harusnya ini ditangkap KPK makelar kasus di pengadilan. Wow. Nah, di akun yang Kemenkur tadi, dua anaknya Bang Hotman, yaitu si Frank dan si Fritz ini komen guys. Kita lihat ya komennya. Jadi dia ngomong gini, si Frank ngomong gini, dia sering menghina mama gue, maksudnya si Beni ya. Dia sering menghina mama gue, masa dia bilang mama gue tasnya palsu? Hehehe gitu. Sekelas istrinya Bang Hotman tasnya palsu, nggak percaya sih gue. Terus nih, si Fritz Hutapea ngomongnya mantap. Ini lagi ngebahasin apa? Lagi ngebahasin si Beni Janah tadi ya. Nih, akun ini nih. Katanya gini, dia tulisnya gini, makelar kasus didampingin Hotman tukang sogok. Aduh ngeri banget, kalian baca sendiri deh guys. Ini ngeri banget, kalian baca sendiri. Ya, kalian baca sendiri. Aku cuman meriak aja daripada status yang dipasang oleh Frank Alexander yang diangkat oleh beberapa akun tadi. Nah, menurut kalian gimana nih guys? Publik masih tercengang-cengang dan masih banyak ya kontra gitu. Banyak yang kontra terhadap keputusan Bang Hotman. Aku bilang ya pasti ada yang pro, tapi lebih banyak yang kontra sepertinya dengan keputusan Bang Hotman untuk menjadi kuasa hukum dari Febri Adriansyah. Gimana menurut kalian netizen? Aduh, baca. Hotman klaim tak cari muka bela Febri Adriansyah. Bayaran saya super mahal. Terus baca poin ini ya. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini. Karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya. Mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Di kasus Febri seolah-olah kaya banget ya, nggak butuh uang. Bayarannya super mahal. Tapi di kasus Nadiem, makanya lain kali jangan pelit-pelit sama pengacara mahal. Pengacara berbobot itu memang mahal. Ya? Febri ex Jampitsus korban kriminalisasi. Penetapan tersangka harus izin presiden. Narasi yang dibangun oleh pembela ex Jampitsus Febri Adriansyah bahwa kliennya adalah korban kriminalisasi dan penetapan tersangkanya cacat karena tanpa izin Presiden Prabowo adalah bentuk narasi hiperbolik yang menyesatkan ruang publik. Pertama, argumen wajib izin presiden adalah kekeliruan fatal yang menabrak undang-undang. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Kejaksaan, tindakan hukum terhadap jaksa yang diduga pidana memerlukan izin Jaksa Agung, bukan presiden. Menyeret institusi kepresidenan ke dalam teknis hukum acara pidana murni hanyalah strategi PR, public relations, untuk menciptakan kesan adanya intervensi politik tingkat tinggi. Kedua, melabeli kasus ini sebagai kriminalisasi murni terlalu menyederhanakan fakta. Kriminalisasi mengandaikan rekayasa total terhadap orang yang tak berdaya. Faktanya, Febri adalah Jampitsus waktu itu. Jabatan dan kekuasaannya sangat tinggi. Dan Polri menetapkan status tersangka setelah menggeledah 12 lokasi dan memeriksa 15 saksi. Bahwa ada dua cacat prosedur, yakni ketergesaan Polri menetapkan tersangka tanpa pemeriksaan awal dan pelimpahan alias penyerahan kasus ke kejaksaan yang syarat konflik kepentingan, itu adalah fakta pelanggaran due process of law. Namun, bukan otomatis berarti pembuktian materialnya fiktif. Kasus Febri bukanlah drama tentang korban yang teraniaya, melainkan power struggle, pertarungan kekuatan kelas berat antar lembaga penegak hukum yang menggunakan instrumen legal sebagai senjata. Karena target utamanya adalah efek politik dan posisi tawar, bargaining power, bukan penegakan hukum yang rigid sesuai KUHAP. Dalam power struggle, kecepatan memukul
dan menetapkan status hukum lebih utama daripada kesempurnaan prosedur. Narasi kriminalisasi dan izin presiden hanyalah tameng hiperbolik untuk semakin mengaburkan substansi perkara dan semakin menebalkan keyakinan publik bahwa sejak awal kasus Febri Adriansyah ini masuk dalam ranah pertarungan kekuatan, bukan penegakan hukum murni. Publik akan terus diberi tontonan bagaimana hukum dibuat permainan dan tawar-menawar oleh mereka yang punya kekuasaan dan jabatan. Buat Pak Hotman Paris yang terhormat, untuk menjadi pengacara Febri Adriansyah, mantan Jampitsus, itu sepenuhnya hak Anda 100%. Tidak ada yang ganggu-gugat. Tapi tidak usah Anda bawa-bawa nama presiden. Memangnya untuk memeriksa terduga kasus korupsi harus butuh izin presiden dulu. Tidak usah bersilat lidah hanya untuk kepentingan Anda. Emangnya kalau si Febri sudah mengembalikan uang negara sekitar 430 triliun dari hasil korupsi yang dia tangani, dia sudah menjadi kebal hukum gitu? Atau ketika si Febri menjadi kebanggaannya presiden, terus harus pamit sama presiden dulu untuk periksa dia ketika dia melakukan kasus korupsi? Emangnya negara ini milik siapa? Milik seluruh rakyat Indonesia atau milik sekumpulan penguasa? Sehingga hanya orang dekat atau kebanggaannya presiden yang tidak boleh disentuh sembarang oleh hukum. Anda mengatakan Anda terpanggil untuk membela Febri. Ya jelas Anda terpanggil karena ada uangnya. Anda bilang nggak butuh uangnya si Febri ex-jaksa agung muda. Tapi di kasus si Nadiem Makarim, Anda bilang apa? Jangan pelit-pelit untuk bayar pengacara. Intinya kalau Anda mau nyari untung dari kasusnya Febri, nggak usah bawa-bawa nama presiden. Nggak usah jual-jual nama presiden. Mau dia orang kebanggaan presiden, mau anak presiden sekalian, nggak perlu pamit-pamit untuk diperiksa kalau sudah ada indikasi curi uang negara. Mencret juga kayaknya si Pak Hotman Paris ini. Dulu dipuja sebagai pembela rakyat, kini Hotman Paris justru terjebak dalam pusaran badai setelah pasang badan membela mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Namun ledakan sesungguhnya justru datang dari dalam rumah tangganya sendiri. Anak kandungnya, Frank Alexander, baru saja merobek citra sang ayah di depan publik. Lewat media sosial, Frank menegaskan bahwa aksi heroik Hotman Cindy Squad West hanyalah sandiwara marketing demi kepentingan bisnis Holy Wings. Frank menyebut ayahnya tak pernah benar-benar peduli pada orang miskin dan hanya haus akan sorotan kamera. Tak berhenti di situ, Frank menyeret nama Benny Jana, asisten pribadi Hotman, dan secara terbuka melabelinya sebagai maklar kasus di pengadilan. Ia bahkan menantang KPK untuk segera turun tangan dan menangkap mereka. Keputusan Hotman membela Febri Adriansyah seolah menjadi pemantik yang membuat kemarahan Frank meledak hebat. Apakah ini adalah pengakuan jujur dari orang dalam mengenai praktik di balik layar firma hukum Hotman Paris? Dunia hukum gempar. Jika keluarga sendiri saja sudah tidak percaya, masihkah rakyat bisa mengandalkan sosoknya? Bagaimana menurut kalian? Sudah baca berita artikel ini? Didampingi Hotman Paris, Febri Adriansyah diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi. Bang Hotman doyan juga ya uang hasil dari korupsi. Sampai-sampai mau jadi pengacara tersangka koruptor. Padahal kemarin Bang Hotman membuat pernyataan seperti ini. Hotman Paris kritik status hukum si Febri Adriansyah. Terus katanya tutup saja fakultas hukum karena tidak guna belajar KUHP. Mungkin saja pernyataan Bang Hotman tadi didengar oleh tim Jampitsus si Febri Adriansyah yang menanyakan status hukum si Febri yang berubah-ubah. Sehingga Bang Hotman ditunjuk sebagai pengacaranya. Ternyata Bang Hotman masuk juga dalam lingkaran para koruptor. Bang Hotman tahu nggak sih bahwa uang hasil bayaran menyewa pengacara itu adalah dibayarkan dari hasil korupsi? Masa iya sekelas Bang Hotman bisa memakan uang hasil dari korupsi? Intinya pengacara itu membela yang bayar, bukan membela yang benar. Salam akal sehat.